Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much for coming in my video and welcome back to my channel. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan kepada kalian secara singkat mengenai konsep riba dan bunga bank. Oke, langsung saja. Let's for watching. Konsep riba dan bunga bank. Pertama, kita akan membahas riba. Riba berarti bertambah, tumbuh, atau berkembang. Nah, itu secara bahasa. Bagaimana menurut istilah? Riba menurut Erwandi Tarmizi tahun 2012 mengartikan riba yaitu menambahkan beban kepada pihak yang berutang. Ini disebut dengan riba dain. Menambahkan takaran saat melakukan tukar-menukar 6 komoditi, emas, perak, gandum, syair atau sejenis gandum, kurma, dan garam, dengan jenis yang sama atau tukar-menukar emas dengan perak dan makanan dengan makanan secara tidak tunai. Ini disebut riba baik. Kemudian kita membahas tentang bunga bank. Dalam perbankan konvensional telah terjadi praktik riba. Hal ini sesuai dengan ketetapan yang telah disebutkan dalam Fatwa MUI nomor 1 tahun 2004 tentang bunga. Yang pertama, praktik pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW, yakni riba nasi'ah. Dengan demikian, praktik pembungaan uang termasuk salah satu bentuk riba dan riba haram hukumnya. Kemudian yang kedua, praktik pembungaan tersebut hukumnya adalah haram, baik dilakukan oleh bank, asuransi, pasar modal, pegadaian, koperasi, dan lembaga keuangan lainnya, maupun dilakukan juga oleh individu. Dasar dan tahap pelarangan riba menurut Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Munir. Yang pertama, ada surat Ar-Rum ayat 39. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ataitum min ribal yarbu fi amwalin nasi fala yarbu indallah. Wa ma ataitum min zakatin turiduna wajhallahi faulaika humul mudha'ifun. Yang artinya, dan sesuatu riba atau tambahan yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridhaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipat gandakannya atau pahalanya. Yang kedua, surat An-Nisa ayat 160-161. Bismillahirrahmanirrahim. Fabidhulmin minal ladzina hadu harramna alaihim thayyibatin uhillat lahum wa bisaddihim an sabilillahi katsira wa akhdhihimur riba wa qad nuhu anhu wa aklihim amwalan nasi bil batil wa a'tadna lil kafirina minhum adzaban alima. Yang artinya, karena kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan bagi mereka makanan yang baik-baik yang dahulu pernah dihalalkan. Dan karena mereka sering menghalangi orang lain dari jalan Allah. Dan karena mereka menjalankan riba, padahal sungguh mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta orang dengan cara tidak sah atau batil, dan kami sediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka azab yang pedih.
Yang ketiga, surat Al-Imran ayat 130. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adha'afan mudha'afatan wattaqullaha la'allakum tuflihun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Dan yang keempat, surat Al-Baqarah 278-279. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Fa illam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadlimuna wa la tudlamun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang beriman. Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertaubat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim atau merugikan dan tidak dizolimi atau dirugikan. Asy-Syubaili tahun 2011 mengungkapkan ada 2 kategori riba, yaitu riba dain dan riba bai. Tadi sempat saya jelaskan di slide sebelumnya. Riba dain itu merupakan riba yang terdapat dalam akad hutang seperti pinjam-meminjam uang dan jual beli tidak tunai. Bentuknya yaitu ada riba qard dan riba jahiliyah. Riba qard itu tambahan yang disyaratkan pada akad pinjam-meminjam. Kemudian kalau riba jahiliyah, penambahan hutang saat jatuh tempo, ini seperti denda. Nah, kemudian bagaimana dengan riba bai? Riba bai merupakan riba yang objeknya adalah jual beli. Bentuknya ada 2, yaitu riba fadl dan riba nasi'ah. Riba fadl menukar harta riba yang sejenis dengan ukuran atau jumlah yang berbeda. Ini tidak imbang ya. Nah, kemudian riba nasi'ah menukar harta riba dengan harta riba yang ilatnya atau alasannya sama dengan cara tidak tunai. Oke, kita masuk ke jenis dan bentuk transaksi riba dain. Yang pertama, tadi ada riba qard. Di sini riba sebagai tambahan yang dipersyaratkan dalam akad pinjaman. Contoh, Zaki meminjamkan uang kepada Joni sebesar 1 juta dalam jangka waktu 6 bulan. Dan Zaki mempersyaratkan tambahan bunga sebesar 30%, yaitu sebesar Rp300.000 ketika dikembalikan. Artinya, pada saat uang tersebut dikembalikan, maka uang Zaki menjadi Rp1.300.000. Berdasarkan contoh tersebut, dapat dikatakan bahwa manfaat uang Zaki sebesar Rp300.000 dalam 6 bulan, maka inilah yang dinamakan riba dalam utang piutang. Sesuai dengan kaidah fikih, setiap piutang yang mendatangkan keuntungan adalah riba. Lanjut, yang kedua yaitu riba jahiliyah, di mana riba di sini yang dimaksud adalah denda dalam utang piutang maupun transaksi jual beli tidak tunai. Contoh, Ali meminjamkan uang kepada Budi sebesar Rp1 juta dalam jangka waktu 10 bulan.
Ali mempersyaratkan tambahan bunga sebesar 20%, Rp200.000 ketika jatuh tempo 10 bulan. Nah, ternyata setelah 10 bulan, Budi belum bisa mengembalikan uangnya Ali. Maka Ali menetapkan denda berupa bunga sebesar 5% atau bentuk semisalnya, bentuk lainnya dari total pinjaman. Nah, riba bentuk ini banyak terjadi pada masyarakat muslim saat ini, baik di lembaga perbankan perusahaan pembiayaan dan antar individu. Nah, riba inilah yang dikenal dengan istilah bunga berbunga, yang hukumnya tidak diketahui dan tidak diperhatikan kebanyakan muslim. Kemudian kita masuk ke jenis dan bentuk transaksi riba bai. Yang pertama riba fadl. Riba yang terjadi pada saat pertukaran antara barang sejenis, produk atau komoditi ribawi, dengan kadar atau takaran yang berbeda. Contoh, jual beli tukar tambah beras, jual beli mata uang baik sejenis maupun falas secara tidak tunai, dan lain sebagainya yang merupakan unsur atau kategori dari 6 komoditi ribawi yang tadi sudah disebutkan di awal, yaitu emas, perak, gandum, syair atau sejenis gandum, kurma, dan garam. Sehingga tidak diperbolehkan jika seseorang membeli uang kertas pecahan 1.000 sebanyak 10 lembar dan dia harus membayar 12.000, padahal sesungguhnya ia hanya perlu membayar 10.000. Kemudian riba nasi'ah. Riba yang terjadi akibat pembayaran tertunda pada akad tukar menukar barang komoditi ribawi, baik satu jenis maupun berlainan jenis dengan menunda penyerahan salah satu barang yang dipertukarkan atau kedua-duanya. For example, menukarkan garam 10 liter dengan 1 kilogram kurma. Akan tetapi, pada saat akad berlangsung, garamnya baru 5 liter dan sisa 5 liternya baru akan diserahkan hari berikutnya. Sedangkan kurmanya sudah diserahkan, maka transaksi ini merupakan riba nasi'ah. Implikasi pelarangan riba pada sektor real menurut Askarya 2007, yang pertama, mengoptimalkan aliran investasi tersalur lancar ke sektor real. Yang kedua, mencegah penumpukan harta pada sekelompok orang ketika hal tersebut berpotensi mengeksploitasi perekonomian. Yang ketiga, mencegah timbulnya gangguan-gangguan dalam sektor real seperti inflasi dan penurunan produktivitas ekonomi mikro. Dan yang terakhir, mendorong terciptanya aktivitas ekonomi yang adil, stabil, dan sustainable melalui mekanisme bagi hasil yang produktif. Hikmah dan implikasi dari pelarangan dan keharaman riba. Yang pertama, larangan praktik riba dan segala bentuknya menjauhkan pelakunya dari ketenangan dan ketentraman jiwa. Yang kedua, menghindarkan diri dari perbuatan zalim dengan memakan harta saudaranya secara batil. Yang ketiga, praktik riba menjauhkan pelakunya dari keberkahan dan pahala di sisi Allah. Dan yang keempat, menghindari dan meninggalkan praktik riba merupakan jalan menutup pintu disegerakannya azab Allah sejak dalam kehidupan di dunia. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian penyampaian materi tentang konsep riba dan bunga bank. Semoga bermanfaat, dan jika kalian suka jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke? Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.